Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dari Teknik Informatika 2021B dengan NIM 2105012040016. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang standarisasi jaringan dari mata kuliah jaringan komputasi. Yang pertama, standarisasi jaringan adalah untuk menyelenggarakan komunikasi sebagai macam vendor komputer diperlukan sebuah aturan baku yang standar dan disetujui berbagai pihak. Dalam dunia komputer, ada telekomunikasi interpreter identik dengan protokol. Untuk itu, maka Badan Dunia yang menangani masalah standarisasi ISO (International Standardization Organization) membuat aturan baku yang dikenal dengan nama model referensi OSI, Open System Interconnection. Dengan demikian, diharapkan semua vendor perangkat telekomunikasi haruslah berpedoman dengan model referensi ini dalam pengembangannya, dalam pengembangan protokolnya. OSI sendiri adalah Open System Interconnection. Model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik sampai dengan lapisan model referensi ini tidak hanya berguna untuk produk-produk LAN saja, tetapi dalam pembangun jaringan internet sekalipun sangat diperlukan. Hubungan antar model referensi OSI dengan protokol internet bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Lalu selanjutnya, protokol yang bekerja di OSI layer. Application layer. Yang pertama, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang sudah kita ketahui, protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antara klien dan server. Yang kedua ada FTP. FTP adalah File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dan sebuah jaringan internet. NFS, Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Selanjutnya DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang ketiga, POP3, Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari suatu mail transfer agent yang pada akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Yang kedua, MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Selanjutnya ada SMB, Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Selanjutnya ada NNTP, Network News Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Lalu selanjutnya ada presentasi layer. Yang pertama, Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP, yaitu salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data di komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada SNPM. Maksud saya SNMP. Protokol ini digunakan dalam satu manajemen jaringan. Lalu selanjutnya ada session layer. NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya itu memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBIOS berfungsi sebagai
berfungsi sama seperti NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan seragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSP. Fungsi protokol ini berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data yang tersebut tidak terputus. Yang keempat, PAP berfungsi untuk mengakses pada jaringan AppleTalk untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Lalu selanjutnya ada transport layer. Yang pertama, TCP, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua adalah User Datagram Protocol, protokol connectionals dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi pada layer di atasnya. Lalu selanjutnya ada network layer. Yang pertama ada IP, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga adalah RARP, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Lalu selanjutnya ada data link layer. Yang pertama ada PPP, point-to-point protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP, serial line internet protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Lalu yang terakhir ada physical layer. Tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Sekian dari presentasi saya, dari penjelasan saya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.